Assalamualaikum. Kalian siapa? Kalian siapa? Saya mau mencari informasi. Loh, kamu mendengar? Pemberontak temanku. Jangan kalian mengikuti saya. Kita nggak boleh sih ngikutin. Enggak, Kami enggak mengikuti, enggak. Kalian siapa? Kami. Tunggu dulu. Beberapa hari ini banyak sekali anak-anak seperti kalian datang kemari. Bener lewat sini, bener. Ya, Anak-anak. seperti kalian. Kami juga lagi mencarinya. Ciri-cirinya seperti apa? Enggak, seperti ini. Ntar. Jadi, teman kami. Bang, mereka itu teman-teman kami. Pakai bajunya sama-sama hitam. Sama. Membawa seperti itu. Berpakaian hitam. Oh ya gini. Jadi kami itu kesini karena masih ada teman satu yang tertinggal. Teman kami satu itu belum pulang. Sebutkan ciri-cirinya. Tinggi. Namanya. Kanang. Kanang. Iya, Kanang. Ya. Ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah. Ada. Alhamdulillah. Ya, ada. Coba. Alhamdulillah. Yang Di mana? gini, yang jenengan tahu itu bagaimana? Soal Ciri-ciri. ciri-cirinya. Coba. Gini dulu. Saya jelaskan dulu siapa saya. Oh iya, maaf. Iya, maaf. Takutnya kalian salah paham terhadap saya. Karena penghuni daripada di belakang saya ini tadi saja diserang. Astagfirullahaladzim. Diserang oleh penghuni benteng ini. Iya, tadi saya mau masuk Tapi saya bukan dari Polisi. bagian dari mereka. Bukan bagian dari mereka. Takutnya kalian salah paham. Iya, Maka dari itu saya jelaskan. baik. Kanang, memang ada salah satu dari mereka yang dibawa masuk ke dalam. Astagfirullahaladzim. Saya yakin. Berarti benar. Saya dengar Alhamdulillah, mereka Rabbil alamin. menyebutkan ini Kanang. Tapi Mari ciri-cirinya kita dulu. eksekusi. Hah? Dalam Eksekusi. Astagfirullahaladzim. eksekusi. Mereka berteriak, bersorak-sorak, seperti membawa sesuatu yang mereka ingin sekali dapatkan. Saya yakin dia bernama Kanang karena mereka menyebutkan Kanang telah kita dapatkan. Kanang telah kita dapatkan. Astagfirullahaladzim. Enggak. Di daerah sini dan teman-teman kami pun banyak juga yang namanya Kanang. Coba Ciri-ciri. ciri-ciri bagaimana yang Manusia-manusia yang datang ke sini seperti kalian semuanya memakai baju hitam. Iya. berarti bukan. Hanya dia yang memakai baju putih. Bener, Mas. Bener, Jul. Iya. Bener, Mas. Terus. Mas Kanang, Mas. Terus coba. Dan manusia yang dibawa ke dalam memakai sebuah gelang terbuat dari baja. Baja atau apa? Oh, Saya jam. tidak tahu. Jam. Benar. Jam. Tinggi orangnya kan bener. Tinggi badannya besar. Iya, bener, Mas. Lebih besar dari manusia ini. Kulitnya kayak gini. Sama persis. Lebih putih dia. Iya, bener. Ya Allah. Astagfirullah. Lah sekarang. Saya tidak tahu nasibnya. Astagfirullahaladzim. Mungkin sudah dipenggal-penggal. Astagfirullahaladzim ya Allah. Jangan bilang gitu. Jangan kayak gitulah. Seperti itulah. Kalian belum tahu saja makhluk-makhluk yang ada di dalam seperti apa. Yang jangan menakut-nakuti. Tapi asal kalian tahu, walaupun saya tidak berhubungan sama mereka yang berada di belakang benteng ini, tapi saya memiliki posisi di hati oleh Tuhan. Oh, Tuhan yang ada di dalam. Tuhan. Ini jenengan bertuhan juga. Oh, berarti kamu yang mengikuti Tuhan Saya tidak mengikuti. Bukan bersanggup. Iya, maaf luka, Mas. Gondomayit ya. Saya tidak mengikuti. Tapi di hati Gondomayit ada nama saya.
Sama saja berarti ini yang itu, Mas. Menyembah. Nyembah kamu ya? Saya tidak menyembahnya. Nah, kalau tidak menyembah, kenapa ada catatan nama kamu di situ? Ada. Ah, jangan-jangan ini kamu yang membawa Mas Ganang ya. Catatannya sangat panjang. Panjang apa lah, bokis. Ini dari ciri-cirinya udah Mas Ganang, Mas. Ganang kok. Ganang, memang Ganang namanya. Soalnya mereka berteriak sangat keras. Ganang telah kita dapatkan. Apakah tahu? Apa jangan sempat mendengarnya namanya Ganang itu kepanjangannya siapa? Ganang. Saya tidak mendengar itu. Mas. Yang saya dengar, Ganang kita dapatkan. Karena kita dapatkan, kita eksekusi langsung. Mas, dari ciri-cirinya sih sama, Mas. Bajunya putih, orangnya tinggi besar. Iya. Digotong. Hah? Seret-seret. Ya Allah ya Rabbi. Bajunya putih, tinggi besar ya Mas Ganang, Mas. Ciri-cirinya itu sama. Baju yang dia kenakan berwarna putih sampai berwarna merah berlumuran darah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya yuk kita cepet-cepet naik aja, Mas lah. Cuma, Enggak. Lah bagaimana percuma? ya coba saja kalian tembus benteng ini. Astagfirullah. Nah, ini baru benteng pertama. Lantas ini Kalian gimana, harus Mas? melewati beberapa benteng lagi di atas. Berarti double-double. Bukan hanya double. Puluhan. Astagfirullahaladzim. Ini kita Ada harus ciri-ciri khusus kalau jenengan memang melihat dari segerombolan teman kami dan melihat juga Ganang yang namanya Ganang itu digotong, jenengan mempunyai ciri-ciri khusus. Ciri-ciri apa lagi? Ada ciri-ciri lagi. Coba. Maka celana panjang. Iya benar. Saya melihat dia hanya memakai satu alas kaki. Satu. Saya tidak tahu yang satunya tertinggal ataupun terlepas, saya tidak tahu. Astagfirullahaladzim. Nanti seret ini. Iya. Cepet nih. Lantas apa lagi? Ciri-cirinya? Besar, Ya, memakai baju putih, yang lainnya memakai baju hitam, iya. Terus? membawa seperti ini, bercahaya. Oh iya benar. Ya Allah, Mas, mau temenan sih ya? Ada satu temannya yang di tengah-tengah rambutnya ada warna lain, bukan hitam. Oh, Bang Marcel. Membawa seperti kamu itu. Oh, tas. Iya benar. Ya Allah. Coba. Kurang meyakinkan apa informasi yang saya berikan kepada kalian? Itu benar. Benar, Mas. Itu buktinya kuat sih Mas. Tunggu. Ya. Dan satu lagi, jenggotnya panjang. Jenggotnya panjang. Jenggot. Apa Miki tadi? Jenggotnya panjang. Ganang yang dibawa ke dalam jenggotnya panjang. Rambutnya sudah penuh uban. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Lemas yang Mas, wis Mas. Bagaimana mungkin kau mengucapkan seperti itu, sedangkan teman kalian berada di dalam? Tetap kita astagfirullahaladzim, Mas. Pincang sini kok. Oke, apa salah saya? Enggak, mohon. Ya, terima kasih atas semua dari informasi jenengan. Tapi itu Bukan. memang dari ciri-cirinya banyak kan sama. Tapi yang namanya Ganang itu tidak berjanggut dan tidak beruban. Dia itu masih muda. Masih muda loh. Kapan terakhir kau melihat Ganang? Ya, Mungkin sudah sekian Seminggu. tahun. ya enggak. Paling seminggu kurang lebih. Baru berapa hari? 1 minggu langsung jenggotan beruban. Awal puasa aja kami udah bareng kok. Bulan puasa jangan banyak bohong. Aduh, aku deg-degan Mas. Ya wis Itu juga terdepan wis nanti lemes. Kalau ketemu juga yang ciri-cirinya sama persis dengan Ganang Setioko, yang berjanggut panjang dan beruban, itu boleh kita tolong juga, Iya benar, Mas. ya kan? Iya. Siapa tahu Benar. masih ada. Itu loh. Kalian hanya berempat berniat untuk menolong orang-orang yang sudah dibawa ke dalam. Percuma. Percuma gimana? Gak ada kata percuma. Kalian tidak tahu berapa jumlah mereka. Prajurit ataupun pengikut
yang paling rendah yang mengikuti Tuhan itu bisa mengeluarkan api dari tangannya, bisa dilemparkan kepada kalian. Tadi beberapa jam yang lalu ada segerombolan, atau mungkin kalian berada di dalamnya, itu diserang habis-habisan sampai kocar-kacir saya melihatnya. Astagfirullahaladzim. Tapi kami semua itu tidak gentar dengan coba naik itu, serangan kayak gitu. Hanya prajuritnya, hanya pengikutnya yang paling bawah yang menyerang. Tapi itu kami bukan pengecut. Terserah. Saya hanya memberitahu. Bismillah, pasti bisa. Udah, kita ke atas. bentar. Kamu Saya tidak melarang sama sekali. apakah bisa membukakan banyak tersebut? Apa yang punya kunci? Saya tidak mau membukakan. Ya, kenapa? Saya mengetahui bagaimana cara masuk ke dalam. Tapi saya terlalu takut. Takut kenapa? Tenang, ada kami. Apa yang bisa kalau kalian lakukan? Oh, Kalian melawan para nabi yang ada di dalam. Satu saja. Nabi? Kalau kalian bisa berhasil menggeserkan kakinya dari pijakan mereka, saya Mas, sebagai makhluk penghuni sini akan mengacungkan jempol. Oke. Kalau memang jenengan itu tidak berani untuk naik ke atas, kami mohon berikan kuncinya. Cara masuknya itu bagaimana? Karena di situ ada benteng gaib. Saya tidak berani mengatakan. Lebih baik kalian mencari sendiri. ya, Saya tidak tahu. Mungkin kalian tidak melihatnya. Lihatlah. Di atas benteng itu. Anak panah sudah menuju kalian. Sudah mengarah kepada kalian. Satu ucapanku salah. Bisa saja bukan hanya saya yang mati. Kalian juga menjadi korban di sini. Seperti ini, saya punya cara supaya mereka tidak dengar. Cuma kerisik-kerisikan. percuma. Enggak, ini katakan saja apa kuncinya apa gitu loh. Saya tidak akan mengorbankan nyawa saya hanya untuk mengatakan kuncinya pada kalian. Ya, iya. Gini. Kawan jangan katakan satu kuncinya. Pergi saja langsung. Iya. Saya tidak mau. Kenapa? Jangan takut lah, masa kamu takut? Kalian mau merayuku seperti apa? Nanti saya kasih cewek cantik. Tidak peduli. Seperti ini. Ini mungkin suatu kunci, suatu kesempatan jenengan untuk menjadi makhluk yang benar-benar istimewa. Seperti ini. Ini kan bulan Ramadan. Benar. Dan puasa. Banyaklah beramal. Ini juga termasuk beramal. Iya. Pahalanya besar banget. Sesama seperti itu loh. Untuk yang satu ini, saya tidak bisa mengatakan pada siapapun. Pelit. Terdengarannya di sini tuh banyak bonus. Di bulan Ramadan itu banyak bonus di setiap kebaikan-kebaikan yang ditebarkan seperti itu. Apakah jenengan nggak mau? Saya tidak mau. Mau kalian membawa tumbal 1000 orang, 1000 nyawa dipersembahkan untuk saya. Seperti ini. Saya tidak akan mengatakan. Jangan keras-keras. Tidak. Sini duduk. Tidak, anak panahnya Duduk aja dulu, duduk. Duduk aja dulu, duduk. Susah sekali manusia-manusia ini. Diam dulu. Coba kasih tahu kenapa jenengan kok bisa takut banget dan tidak mau mengasih, bahkan tidak mau mengasih kuncinya pada kamu. Kenapa? Kau belum kenal orang-orang yang berada di dalam. Kau belum memahami apa yang mereka pegang, apa yang mereka kuasai. Nah begini, bagaimana saya bisa memahami, bagaimana saya bisa mengetahui? Kalian cari tahu sendiri. Jangan bertanya kepada saya. Saya sudah memberikan informasi yang saya ketahui. Oke, kami akan mencarinya. Tapi
jenengan tahu juga tadi jenengan ngomong bahwa jenengan itu punya caranya dan punya kuncinya untuk membuka dari benteng Gaib tersebut. Saya bukan punya kuncinya, tapi saya mengetahui bagaimana cara masuk ke dalam. Tapi saya tidak mau memberitahu pada kalian. Ya Allah ya Rabbi, masa pelit. Begini, saya juga ingin tahu bagaimana ketuhanan dari Gondomaya tersebut dan kekuatan-kekuatan yang di dalamnya itu bagaimana. Kalian cari tahu sendiri. Saya tidak mau nyawa saya terancam. Oke. Siapa lagi yang mempunyai kunci tersebut? Saya tidak bisa memberitahu hal ini kepada kalian. Memang untuk hal yang satu ini saya sangat susah untuk memberitahu pada kalian. Bahkan walaupun seluruh makhluk yang di sekitaran benteng, yang di luar benteng ini kalian panggil ke sini, saya yakin, saya jamin tidak ada yang mau memberitahu. Secara paksa kenapa? Secara paksa bisa. Jangankan kalian yang manusia, yang fisiknya kasar, makhluk dari sebangsa saya yang berada di luar benteng ini mau masuk ke dalam itu sangat-sangat mustahil. Lah kepriwe jaren kunci ini masih orang tayang mlebu Mas. Maksudku yang bukan berasal dari daerah sini. Mau seberapa kuat jin tersebut, saya jamin tidak akan bisa masuk ke dalam. Pendatang itu. Ya. Jin berbisa Mas, temen dewa. Sudah saya katakan. Begini, sebenarnya kandang yang kau cari, bagaimana ciri-cirinya? Ya ciri-cirinya kayak gitu tadi. Cuma tidak berjenggot. Tidak berjenggot dan tidak beruban. Dia itu masih muda. Masih muda lah. Asal kalian tahu, banyak sekali manusia yang masih muda seperti kalian yang masuk ke dalam. Entah itu sebagai pengikut, entah itu sebagai persembahan. Sangat banyak yang masuk ke dalam. Sudah ada yang datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Terus gimana Mas? Aduh. Gembelayang. Lagi jin sing kuat. Lebu berarti ya. Tapi kita jangan pantang menyerah Mas. Seperti ini. Jadi kurang yakin kok. Mantap kan keyakinanmu Mas? Enggak, bukan seperti itu Indra. Kurang yakin lewat jalan ini. Oh, benar. Soalnya yang diucapkan dari ciri-ciri tersebut saja sudah beda. Iya benar. Dan intinya sama-sama di puncak. Mungkin kita akan cari jalan lain. Oh, berarti bukan lewat jalan sini ya? Iya. Karena dari tadi itu yang kita ketutupan jalannya itu ditutupi dari benteng gaib. Itu kayaknya tidak ada penjaganya, cuma mengandalkan kekuatan benteng tersebut. Oh, kalau dari yang dulu di Gunung Pasuruan kan seperti itu. Kalau di benteng-benteng yang kuat, benteng gaib, itu tidak ada penghuninya. Buktinya dulu waktu kita menembus dari benteng tersebut dan kedatangan dari siluman kera, ada yang nyerang? Nggak ada kan? Nggak ada. Oh, berarti kita harus mencari benteng yang lemah biar kita bisa menembusnya. Biasanya tidak berbenteng gaib, cuma berpasukan ataupun panglima berkumpulnya panglima kan kekuatan yang besar di situ. Biasanya di pintu masuk. Oh iya benar. Pintu masuk itu gampang dimasuki, cuman ada penjaganya di sekitar. Oh iya benar. Ya logika seperti itu ya. Benteng zaman Belanda saja misalnya ya, yang bukan terbuat dari beton kan cuma di pintu masuk. Iya benar. Oh iya. Seperti itu, tapi penjaganya banyak. Nah, ibaratkan seperti itu kalau secara nyatanya. Iya. Oke ya buat teman-teman ya. Jadi kami itu masih kurang yakin juga untuk masuk ke sini dan kami akan berusaha lagi untuk muter lagi. Mencarinya. Ini
sampai pagi pun akan kita lakukan. Benar sekali. Makhluk tadi nggak ngasih tahu apa? Enggak tahu. Dia tuh apa dipenuhi dengan rasa ketakutan untuk menyebutkan bagaimana saya masuk ke ketakutan seperti itu. Itu bukan bagian dari, Bukan. bukan anggotanya gitu. Bukan. Tapi Mas yang banyak yang kenal dengan makhluk tersebut. Oke, Mas, Miki menyebutkan nabi yo. Masa ana nabi maning edan apa? Ya kan memang tadi Mas Yowan bilang Jan. ini masalah ketuhanan ya, ketuhanan palsu. Ada yang sebagai nabi, ada yang sebagai malaikat yang mengawal nabi tersebut. Astagfirullahaladzim. Oke lah, kita lanjut aja dulu. Kita Oke. cari jalan yang lainnya dulu. Oke, Mas. Oke ya. Oke. Ayo. Ya.